Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel yang semoga insya Allah memberikan inspirasi dan juga motivasi buat kita semua. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Oke, let's get the ball rolling. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Google Form. Kenapa Google Form? Karena pada beberapa waktu yang lalu saya tuh didatengin sama teman saya, terus kita tuh ngobrol soal Google Form. Beliaunya itu nanya, gimana ya caranya buat Google Form kayak gitu. Dan saya pikir memang ternyata beberapa hal yang kita anggap itu remeh dan sangat mudah dilakukan tuh belum tentu bisa dilakukan oleh orang lain kayak gitu, dan belum tentu orang lain tuh juga tahu tentang hal tersebut kayak gitu. Jadi saya pikir kayaknya Google Form ini juga meskipun sudah banyak yang memakai, tapi kadang juga banyak yang belum tahu cara buatnya kayak gitu. Padahal secara fungsi Google Form ini cukup membantu loh ya dalam beberapa hal terkait kepentingan kita kayak gitu ya. Mungkin kalau kita ingin membuat presensi kehadiran untuk acara, kita bisa membuatnya secara online pakai Google Form kita kayak gitu. Terus apabila kita adalah mahasiswa pengen nyebar kuesioner untuk pertanyaan-pertanyaan di dalam penelitian kita kayak gitu, kita bisa membuat Google Form kayak gitu. Tapi mungkin untuk anak-anak muda zaman sekarang itu it is very easy ya, sangat mudah untuk dibuat. Tetapi bagi generasi baby boomers mungkin generasi yang lahirnya itu di atas 90-an, maksudnya 90 ke bawah ya, 80, 1980, 1970, apalagi yang lebih sepuh gitu ya, lebih berumur, mungkin akan tidak cukup familiar dengan yang namanya Google Form. Karena itu saya membuat konten kali ini, dan semoga konten ini nanti cukup bermanfaat ya bagi semuanya. Oke, langsung saja ya. Kita langsung pada awalnya adalah menuju ke Google Chrome. Jadi setelah kita menuju ke Google Chrome, kita langsung aja ketik Google Form. Google Form free. Nah, ini kebetulan sudah ada. Kita langsung aja klik kayak gitu, dan kita pilih yang Google Form sign in. Oke. Nah, Google Form sign in ini connected sama Gmail kita. Jadi kalau Gmail kita itu apa, maka iya di situ tempat Google Form kita akan dikorelasikan atau dikoneksikan. Kayak gini saya kan Gmail saya kan tempat kita sharing. Jadi tempat kita sharing gitu. Oke, kita bahas Google Form ini dari awal ya. Jadi pojok kiri itu kita lihat bahwa ada Untitled Form. Untitled Form ini adalah judul ya, judul dari Google Form yang akan kita buat gitu. Contohnya ini kan lagi Maulid Nabi nih, dan saya pengen bikin acara silaturahim bersama teman-teman remaja masjid di tempat saya gitu, contohnya. Jadi mungkin kita buat presensi gitu ya, presensi Maulid Nabi. Nah, ini adalah judul dari Google Form kita. Kemudian kita geser agak ke kanan, ada gambar tempat kita melukis ini ya. Ini adalah untuk memilih tema. Jadi kita pengen desainnya Google Form kita itu seperti apa, kita bisa klik ini. Atau kita bisa memilih customize color atau warna dari tema kita tuh apa, ungu, biru, merah, orange kayak gitu. Dan kita juga bisa memberikan gambar-gambar gitu ya biar lebih menarik. Kita klik choose image. Tuh ada macam-macam gambarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita memang buat kayak tadi presensi kehadiran remaja masjid, mungkin tidak usah yang aneh-aneh ya.
mungkin cukup gambar bumi ini atau gambar nah ini gambar angkasa. Langsung kita klik insert. Ya, nanti warnanya kayaknya ngikutin aja dia. Tuh ngikutin aja ya. Langsung kita klik apply. Oke, tuh. Jadi si gambar yang kita pilih tadi itu jadi headernya dari Google Form yang kita buat. Nah, setelah si ini tadi tema, ke kanan ini ada tombol undo. Jadi kalau kita ingin mengembalikan seperti sebelumnya, kita klik tombol undo, kemudian ada gambar segitiga ke arah kanan, ini adalah tombol send ya. Kalau kita ingin mengirimkan Google Form kita ini ke orang-orang tertentu di dalam email kayak gitu, kita bisa klik send. Kemudian ada titik tiga ini kita bisa klik ya. Ada menu preview. Jadi yang namanya preview itu berarti kita akan bisa melihat sekilas gimana sih hasil dari Google Form yang akan kita buat. Nah, apakah sudah cocok atau belum gitu. Kemudian ada tombol redo. Redo itu berarti mengembalikan. Kalau kita sudah undo kayak gitu, kita pengen mengembalikan ke setelah edit kita pakai redo ini. Kemudian ada star ini berarti kita akan memfavoritkan Google Form yang akan kita buat gitu ya. Nah, kalau make a copy berarti kita membuat copy dari Google Form kita. Mungkin kita ada kebutuhan untuk membuat presensi, ada acara lain. Nah, kita tinggal kopas aja dari yang sudah ada gitu ya. Kemudian ada move to folder. Itu berarti kita ingin membuat folder tersendiri untuk Google Form kita kayak gitu ya. Terus move to trash berarti kita akan menghapus Google Form kita. Get free preview link berarti link dari Google Form kita ingin kita share kemana-mana, di WhatsApp atau di apa, kita bisa mengcopy itu. Kemudian print berarti ngeprint Google Form kita. Dan beberapa menu lainnya yang saya rasa tidak terlalu penting ya. Jadi yang saya sebutkan tadi yang cukup penting. Nah, kemudian kita turun ke bawah, di sini ada 3 pilihan, ada questions, ada responses, ada settings. Nah, questions ini berarti daftar pertanyaan yang akan kita ajukan, kita share kepada teman-teman terkait apa sih yang perlu kalian isi terkait acara Maulid Nabi ini. Nah, itu daftar pertanyaan. Kalau responses berarti ini akan berisi respon dari teman-teman kalian yang mengisi Google Form ini. Kemudian kalau settings ini saya jarang pakai sih. Jadi nggak terlalu yang gimana ya, kita mau setting terkait responses seharusnya pengen kayak gimana, coba kita klik ya. Collect email address berarti responses ini akan menampilkan email gitu, alamat email. Kalau pengen kita klik kayak gini, kalau nggak usah. Dan send a copy the responses ya. Ini berarti kalau si teman-teman sudah ngisi Google Form kita yang kita buat, mereka akan bisa mendapatkan hasilnya itu. Nah, kita tinggal klik ini. Jadi kalau off itu berarti tidak akan mendapatkan hasilnya, kalau on berarti dapat gitu. Dan yang lainnya kayak sih nggak terlalu itu ya signifikan fungsinya ya, kalau diperlukan saja. Kita balik lagi ke menu questions. Questions adalah daftar pertanyaan. Nah, kayak gini, presensi Maulid Nabi, form description, peringatan gitu ya. Nah, silaturahim dan peringatan ini optional ya, jadi kalian bisa isi atau enggak. Peringatan Maulid Nabi, apa nih, peringatan Maulid Nabi. Oke. Sorry. Ini tadi kan judul ya. Kalau ini di bawah ini adalah ya nggak apa-apa. Kalau kita buat kayak gini juga nggak masalah sih. Ini adalah kayak semacam kalau kita buat pertanyaan kan ada judul pertanyaan. Nah, ini nih judul pertanyaannya, presensi Maulid Nabi. Nah, ini kita bisa sesuai kebutuhan kita ya, kita buatnya. Kemudian di dalam presensi itu apa aja yang kita butuhkan, pertanyaan, daftar pertanyaan apa aja. Nah, kita bisa buat ya di sini ya.
Contohnya untuk pertanyaan pertama kita bisa isi nama kayak gitu, dan nama ini kita bisa pilih jawaban mereka akan berupa jawaban yang pendek, jawaban yang panjang, yaitu paragraf ini ya, atau multiple choice itu berarti pilihan ganda. Jadi A, B, C, D, E semacam kayak gitu. Kemudian check boxes ini mirip dengan multiple choice atau pilihan ganda, cuman bedanya check boxes itu lebih kayaknya bisa memilih lebih dari satu gitu. Check box, yang namanya check box kan harusnya kan ada dua pilihan, bisa dicentang dua-duanya kayak gitu ya. Oke, kayak gitu aja yang. Nah, terus ini ada date sama time. Itu mungkin pertanyaan terkait tanggal lahir kayak gitu ya. Terus kita pilih yang date ini ya. Jadi langsung mereka bisa ngisi kapan tanggal lahirnya kayak gitu-gitu. Ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kebetulan untuk nama kan cukup jawaban yang pendek, jadi kita pilih yang short answer. Dan kayaknya ini bisa bahasa Indonesia deh harusnya. Cuman ada nggak ya setting untuk berbahasa Indonesia gitu? Aku belum nemu nih, sorry ya. Nanti kalau udah nemu bisa aku share insyaallah. Kemudian kalau kita pertanyaan selanjutnya adalah mungkin terkait alamat ya. Alamat itu, nah alamat itu bisa long ya, bisa jawaban yang panjang, sorry, bisa jawaban yang panjang. Jadi kita pilih yang paragraf ya. Setelah alamat kita mungkin bisa ngasih pertanyaan, karena acara silaturahim ini sekalian untuk memilih anggota kayak gitu ya. Maka kita bisa tambahkan beberapa hal terkait sesuai kebutuhan kita gitu ya. Kalau kita ingin membuat keanggotaan berarti kita kita kasih pertanyaan mengenai kesediaan posisi, enggak dulu deh, berarti motivasi menjadi remas gitu kayak motivasi menjadi remas, biar kita bisa menilai juga ya, sambil ada penilaian gitu ya. Oke, kita bisa, ini long answer ya. Kemudian selain motivasi mungkin kemudian ide pengembangan remas, ide pengembangan remas. Oke. Nah, BTW kalau kalian namanya kok hilang ya, sorry ya. Waduh, namanya kayaknya kehapus deh. Kalau namanya kehapus berarti saya buat lagi ya untuk kolom nama. Oke. Nah, kalau kita menilai bahwa jawaban-jawaban ini tuh harus dijawab, maka kita bisa klik required ya. Yang ini lah sampai menyala gitu ya. Kalau sudah menyala berarti dia waktu ngisi tuh harus jawab. Kalau nggak jawab dia nggak akan bisa submit gitu. Oh, namanya di sini guys. Dihapus ya. Oke, sudah ya. Nah, pertanyaan terakhir adalah terkait kesediaan mereka untuk menjadi anggota Remas itu sebagai apa? Sebagai ketua kah? Sebagai apa gitu ya? Kesediaan menjadi, kesediaan posisi gitu kali ya. Kesediaan posisi. Jadi ingin mencalonkan diri sebagai apa gitu ya. Mungkin yang pertama sebagai ketua gitu ya, ketua. Kemudian sebagai wakil ketua. Dan si Google ini tuh cerdas ya. Kok kehapus ya, sorry. Maksudnya dia langsung tahu kalau ini adalah multiple choice, langsung ganti ke mode multiple choice. Keren banget. Dia bisa menafsirkan apa yang akan kita buat. Bahaya sekali ya. Oke, ketua, wakil ketua, terus sekretaris, terus bendahara. Terus kita bisa customize di dalam organisasi kita itu istilahnya apa aja, posisi yang penting kayak gitu ya. Jadi kita bisa pilih
atau tambahkan sesuai kebutuhan kita. Seksi dokumentasi, seksi dakwah, biasanya itu dakwah menyusun acara-acara yang berkaitan dengan dakwah ya gitu ya. Kemudian seksi pengembangan, itu pengembangan berarti dia biasanya meliputi pengembangan SDM, pengembangan remas secara keseluruhan kayak gitu. Seksi ya. Kemudian ada seksi sarpras, ini yang tidak boleh terlupakan. Namanya seksi sarpras tapi kerjanya luar biasa, kayak HR sama GA-nya kantor ya sarpras dia. Dan seksi-seksi yang lain lah sesuai kebutuhan kalian. Nah kayak gitu. Dan kalau kalian sudah merasa cukup, bendaharanya hilang lagi, oh my god, ya kita taruh sini lah, sorry ya. Oke, langsung aja. Kalau rasa kita daftar pertanyaan kita udah cukup, kita lakukan preview untuk checking apakah sesuai dengan keinginan kita hasil dari Google Form ini. Oke, presensi Maulid Nabi, silaturahim dan peringatan Maulid Nabi, nama, alamat, motivasi, ide pengembangan, kesediaan posisi, nah kayak gitu-gitu. Lah ini selain preview ternyata kita bisa ngisi nih. Bisa ngisi, kita kasih contoh ya kalau kita mengisi Google Form gitu ya. Mungkin kalian sudah pernah ya ngisi-ngisi kayak gini. Ya kita coba aja biar tahu respons dari aspek atau dari sisi si kreator itu kayak gimana. Nah, ini saya namanya Ahmad, terus alamat SBY gitu ya. Motivasi menjadi remas, motivasinya menambah wawasan agama atau menambah silaturahim juga nggak apa-apa. Wawasan agama gitu ya. Contoh mudah ya. Kemudian ini ide pengembangan remas. Jadi nanti kalau ada beneran lebih kritis ya guys. Ini cuma contoh aja. Ide pengembangan remas apa ya? Berbagi apa ya? Tambah acara, berbagi dengan sesama. Oke, kesediaan posisi, seksi dokumentasi. Nah gitu aja. Kalau udah selesai kalian bisa submit. Nah kalau udah submit tuh ada presensi Maulid Nabi, your response has been recorded. Itu artinya apa yang kita isi tadi tuh sudah disampaikan kepada orang yang buat Google Form gitu ya. Nah kita baik-baik aja. Nah tuh jawaban kita sudah ada di kolom atau di menu responses. Tuh nama Ahmad, alamat SBY, motivasi apa, ide pengembangan apa, kesediaan posisi tuh. Yang keren tuh ini. Jadi ada summarize atau ringkasan dari jawaban-jawaban yang telah disubmit oleh orang yang mengisi Google Form kita gitu. Jadi kalau dia menjadi ketua itu berapa persen, wakil ketua berapa persen, sekretaris bendahara dan seksi-seksi lainnya kayak gitu. Jadi itu adalah tampilan dari responses kita kayak gitu. Dan menarik kan? Sebenarnya sangat mudah gitu loh. Dan harapannya dengan saya membuat video ini bisa menambah wawasan kalian dan juga dapat diaplikasikan dan disebarluaskan gitu ya tentang pengetahuan ini gitu. Dan saya rasa cukup untuk konten kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan terkait Google Form atau pertanyaan tentang bentuk-bentuk layanan dari Google lainnya bisa langsung disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan pada konten ini. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan, keberkahan dan kesehatan serta kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.
tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.